Kembali lagi, tadi live-nya terputus karena di Surabaya tiba-tiba hujan. Ini PNB kan? Ah, apa Mas? Hujan di Surabaya. Waduh. Internetnya putus. Iya, hujan. Tapi suara kalian putus-putus loh di sini. Masa? Halo? Iya, iya. Halo. Udah, udah, Eh, udah, udah, udah. udah ya. Udah. Baru Mas. Gimana, 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 gimana? Masih aman sih di sini. Iya. Cuman kabar terbaru kalau nggak pakai masker itu Iya, dirazia. sampai di razia kemarin di jalan. Oh, gitu. Di Masker masker. itu mah masalah kesadaran kayaknya ya. Mestinya sih pakai semua sih. Lucu Nah, aja kalau nggak pakai. terus disuruh pulang kalau nggak pakai masker di jalan. Oh gitu, wih. Iya. Dicambukin nggak? Dicambukin nggak? Enggak. Dirazia, Iya, razia pokoknya. dirazia pokoknya. Kayak di India dicambukin kalau nggak pakai masker. Seru kayak gitu. Seru seru, asli seru. Aku sih kepingin sih dia cambuk-cambuk gitu. Tadi Ya disuruh gitu. aktivitas-aktivitas Mm-mm. kayak apa ya? Kayak orang-orang di jalan. Kami penasaran sih udah development. Em, jadi kalau Surabaya itu kan nggak separah Jakarta ya. Surabaya kan nggak separah Jakarta kan. Jadi sebenarnya nggak terlalu eh, yang orang yang terjangkit corona itu nggak sebanyak Jakarta gitu loh. Jadi nggak nggak terlalu apa ya ketat sih. Tapi tetap sudah diberlakuin PSBB-nya udah jalan. Sama kalau Surabaya kan em, aku tuh dapat cerita-ceritanya itu, aku dapat cerita-cerita kayak gini tuh. Itu tuh dari salah satu anak-anak anak kantorku, kantor Kamar Gagah yang di Surabaya itu tuh ada anak eventku itu yang memang dia tuh kerjanya di Pemkot. Ya. Nah, dia kerja di Pemkot, jadi dia kerja di Pemkot sebagai pemadam kebakaran. Hmm? Nah, itu kan itu kan pemadam kebakaran itu kan ring satu kan, yang Ya. nyemprot, yang apa kayak gitu-gitu kan. Jadi aku tuh dapat berita-beritanya itu dari dia, valid, ya, beritanya valid. Hmm. Pasti kalau misalkan, Mas, hati-hati besok PSBB gitu. Oh iya beneran pasti besok PSBB gitu-gitu. Walaupun surat edarannya belum jalan, dia udah kasih tahu. Terus habis gitu, eh ada tuh loh Mas, apa di mana jalan utama ditutup kayak gitu-gitu, dia udah kasih tahu. Soalnya kayak jalan utama gitu, eh yang di pusat-pusat kota ya, kayak Tunjungan, terus pokoknya satu jalan besar itu udah pada ditutup semua. Oh, Buka tutup ya. lebih tepatnya. Buka tutup. Jadi kalau udah jam kayaknya 6 ke atas gitu udah ditutup jalannya. Udah nggak bisa dilalui mobil lagi. Soalnya di situ kan banyak tempat nongkrong, boy. Oh, ya. Kayak Berarti udah nggak bang, hati kan keramaian nongkrong apa kayak gitu kan? nggak. Udah Kalau jarang banget. Kenapa? pasar, Pasar masih. Pasar masih. Pasar ya. sih masih. Tapi di Malaysia sih ditutup. Oh itu udah bener Lockdown. lockdown gitu. Yang yang seru itu Thailand, Thailand, Vietnam. Vietnam cepet tuh turunnya. Oh, iya, iya. Vietnam. Dia kan negaranya nggak ini apa pulaunya nggak pisah-pisah kayak Indonesia kan? Ya, udah gitu
eh, mereka nyebar polisi di setiap perumahan. Wih. Terus sudah nyebar polisi di setiap perumahan, mereka itu terjadwal buat oke, untuk ke pasar di hari ini yang boleh ke pasar nomor rumah ini sama ini. Kayak Oh, gitu. Jadi yang gantian terus tapi teratur. yang lebih seru itu yang ini apa? Yang jaring tuh. Jaring. Iya, yang konspirasi itu. Yang dibilang kalau ini Oh, itu yang seru. seru Gimana? banget. Gimana? Lebih seru musik metal Sagi akhir-akhir ini. Lebih seru musik metal. Tahu. Kelas. Nabila nggak tahu. Oh, Nabila nggak tahu. Nggak tahu sih. Wah, lebih seru musik metal. Tapi gimana kalau Pokok sama konspirasi ini percaya apa enggak? enggak lah, Cok. Ya namanya juga udah maksudnya ya. Ya, itu banyak loh yang nggak percaya. Maksudnya nggak usah si dia aja ya, nggak usah dia ya. Maksudnya beberapa di Amerika pun orang nggak percaya. Ya. Ada yang nggak percaya kalau kalau ini tuh beneran dibilang Freemason lah, dibilang apalah. Nah, gimana dong? Aku juga lihat wah orang-orang ini sudah gila mungkin. Tapi mungkin nggak sih? Mungkin nggak? Kalian nih penyakit ini ada. Penyakit ini memang ada. Tapi digunakan sama segelintir orang-orang atas untuk tujuan sesuatu. Gi- Kan mungkin. Mungkin nggak? mungkin, tapi gini loh. Maksudnya gini, mungkin nggak mungkin itu apapun itu bisa mungkin, Nah, ya kan? Cuman kita tuh kan nggak nyampe otaknya sampai yang di atas, jadi kita nggak tahu. Berat pan, Tahu. berat pan kalau nyampe mikir ke situ. Jadi ya udah di jalan di depan mata aja. jalan antivirus. Kalian terakhir manggung kapan? Kemarin manggung ya, tapi via online ya. Enggak, kemarin Oh manggung iya yang Honda toh. offline ya. Yang offline Hmm, Yang offline. di Pontianak sih. Mana? Ya di Pontianak. terakhir itu di bulan apa? Maret, Februari. Maret lah ya, Maret. Maret awal. Maret awal. Maret awal. Oh, Maret awal. Ya, ya, ya. Aku terakhir itu Gitu. Februari akhir. Mm-mm. Udah selesai. Iya. Bareng sama waktu itu aku Apa? ngerjain Summer Dose. Oh iya, aku ada lihat. Itu keren tuh mas. Itu ngerjain punya Summer Dose. Ya udah. Terus habis gitu udah. Habis itu sebetulnya ada kerjaan klien, cuman nggak jadi. Seharusnya waktu itu ada kerjaan klien satu, harusnya aku diadam satu kali. Oh di Adams yang tour bukan? Iya, yang tour sekali, Oh, tapi nggak jadi. yang Summer Dose itu Surabaya di gedung apa? Mas? Namanya Buro, Guru. namanya Buro. Jadi itu tuh kafe beer garden biasa. Ya. Cuman beer gardennya itu yang mereka welcome sama kita. Terus habis gitu kalau kita mau pakai tempatnya juga bayarnya juga cincai sih kayaknya nggak. Kalau menurut Ya. hitung-hitungan matematika cincai lah. Itu nggak terlalu mahal juga. Terus habis itu si merekanya eh, ngasih ya santai lah. Pokoknya istilahnya pakai tempatnya pakai gitu kan. Tapi kalau ada tiketing ya udah berarti kalian bayar tempatnya udah gitu aja sih. Nggak terlalu dipusingin sama mereka. Tapi terus di tempatnya itu udah ada panggung. Jadi aku nggak perlu bangun-bangun lagi. Oh, Udah ada lihat. panggung, terus tempatnya lumayan oke lah karena ada tanaman-tanaman kayak gitu kan. Jadi enak sih, lumayan.
bisa dipakai buat anak-anak. Cuman sebetulnya kembali lagi ke Surabaya itu lagi kekurangan tempat. Jadi kebanyakan kita tuh pakainya di situ terus. Oh Udah ya. udah lumayan Pasti. bosen. Kapasitas Tempat berapa banyak Bang kemarin? kemarin itu kalau kursi di take out semua sebenarnya 600 bisa. Lumayan sih. Cuman panas boy. Itu tuh semi outdoor, nggak ada AC-nya. Oh. Jadi adanya kipas. Berarti bener-bener panas. Hmm. Kayak gitu. Terus beberapa kali ya KPR juga sempet di situ. KPR sih udah mosing. Waktu itu aku juga yang sebelum aku ketemu kalian di Makassar, yang aku ngerjain Iya. punyanya Rocket Celebes. Itu di Ya. situ juga. Oh, Nah, itu gimana udah KPR main? KPR juga main di situ. Jadi tempat itu Penontonnya tuh penonton ya udah panas, mosing pula. Nah, itu udah. Ya, Hah? penuh ya. sesak. Tahu. Keringetan. Pak lagi. Gimana, Kenapa? Mas? Sekarang lagi ngerjain apa? Lagi wabah kayak gini. Ya, sibuknya apa? Sibuknya apa? Sibuknya ya bikin live-livean. Tok. Nggak ada yang lain. Bikin Bikin apa? live-livean aja. Live-livean aja. Bikin kayak gini. Bikin kayak gini. Mas Gagah? Mas Gagah, itu ada di sana. Lagi di kantor. Ngapain? Ntar aku panggilin. Biasanya dia tuh kalau pas lagi live-livean gitu tuh di mixer. Karena suaranya kalian itu sebetulnya tak rekam. Oh, Aku terekam. nyolok aku nyolok ke mixer ini. Oh iya 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 iya. Tapi Jadi kemarin biar aku ngerekam. di highlight Instagram, Mas Gagah udah makan nasi ya? Gagah gendut sekarang balik. Makan. Udah gak diet-dietan lagi. Dia. Kurus. Karena memang sempat kurus kan. Iya, kemarin. Sampai kaget. Ya. Nggak kenal. Kirain sakit ya? Iya. Ya, Ini siapa? Si JJ kemarin gimana? Oh, JJ. Wah, JJ parah sih. Dia lucu banget sih. Dia tuh nggak ngerti begini-begini dia tuh. Jadi dia mainin filter-filter gitu loh. Ganti-ganti filter. Wah, parah JJ. Ya kesibukannya apa tuh? Lagi kayak gini tuh dia ngapain? Dia beberapa kali diajakin live juga aku akhirnya. Tadi siang itu dia masak-masak. Hah? Tadi siang tuh dia live masak-masak sama istrinya. Oh yang iya. ngajakin Chaos Ojo Chaos. Oh iya iya. Ada lihat pamfletnya. Gitu. Terus kalian gimana album? Jalan? Udah kelar, tinggal rilis harusnya. Iya, si Bian cerita katanya mah bareng sama The Mejas ya. Ini awal belum puasa. awal minggu. Minggu pertama atau minggu kedua bulan puasa harusnya kemarin. Tahun lalu. Tahun ini. Iya, Itu udah selesai. udah kelar. Ya. Mm-mm. Waktu. Memang mau launching sekarang, nggak sayang kan? Iya, Nah, pas kalau makanya. nggak lagi pandemi gini sih, kemarin pengennya launching pas bulan puasa ya. Iya, sebelum. Tapi lagi kayak gini udah paling konten-konten lah. Mutar lagi kayak idenya ngapain. Iya. Emang ini sih ya. Jadi menghambat banyak hal ya. Kayak gini. Ceritanya. Teman-teman. Halo. Ada Diki tuh, Reno. Ada Diki. Gak pulang-pulang dia tuh, Mas. Loh, dia udah pulang itu. Hah? Dia lagi di Pontianak Dia nih? Dia di Ponti. Dia bilang udah di Ponti. Bohong, dia nggak ada.
Biasa dia ngubungi kalau pulang. Mungkin masih Nggak berani. diisolasi ya. Di karantina, Cok, dia. Katanya sih dia udah pulang. Iya. Ntar. Oh, udah Udah di balik Surabaya lagi. Oh, lagi dia. berarti diisolasi lagi 2 minggu dia baru balik terus diisolasi lagi. Mas gimana Mas yang apa? Yang kelanjutan FMF itu? Kemarin ada dengar angin segar tapi hilang lagi. Iya. Gimana? Jadinya bisa Kasih kabar. jadinya Vincent Bob ini dulu. Oh iya iya. Jadinya sebetulnya kalau itu tempat hmm, si Siasan tidak pengen akses ya, pengen ke sana. Tapi eh, karena memang masih banyak yang perlu dipikirin ya, kita pending dulu. Tahun lalu kan juga gitu, akhirnya dipakai buat Ratu Sondre kan. Jadi tahun lalu itu tempatnya dipakai sempat kepake tapi buat Ratu Sondre. Oh Yang tahun ini udah lupakan lah, nggak mungkin lah kita iya. ngerjain festival besar dengan Apa? keadaan seperti kayak gini yang tidak menentu. Kita aja nggak tahu mau selesai kapan kan. Jadi ya udah di di kita lupakan aja dulu sebentar. Tapi sebenarnya sih aku sama Gagah memang rencananya kepengennya eh Beach and Bob dulu yang di Surabaya yang kita gedein. Hmm, Karena Beach and Bob lebih universal sih. iya. Jadi semua 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 genre masuk lah. Iya. Iya. Ya, Kita kemarin pengennya kan gitu. siapa lagi yang sebelum-sebelumnya? KPR. KPR. KPR enggak? KPR enggak? KPR itu yang KPR itu yang Kompas. Oh, oh yang KPR kompak. yang Kompas, tapi tempatnya sama. Hmm. Kebetulan. Nah, sebelum sebelum si Summer Dosta aku Hindia Oh India yang tur. tour, yang tour. Oh, Terus sebelum Hindia tour itu yang mana? Aedgat yang sebelum yang satellite tournya si Rokin Celebes. belum di Makassar itu ya? Ya sebelum di Makassar itu. Tahun ini kita susah berjumpa kayaknya ya. Sudah Iya. nggak ada, udah nggak ada Sondre. Biasanya kita ketemu setahun sekali ya. Ya biasanya setahun sekali ada ketemu. Iya, setahun. Kayaknya paling banyak tahun lalu, setahun berapa? 2 kali kita ya, Kali 2 kali 3. harapanku sih mas apa? Kenapa? Harapanku sih eh, para sponsor-sponsor yang pengen ngadain acara itu bisa beralih ke digital kan? Iya. Udah mulai. Soalnya sayang mas, anggaran tahun ini nggak dipakai kan? Dong kalau nggak ada. Iyalah. Pasti sayang banget. Pasti pasti kamu disuruh Bian dia ngomong kayak gitu ya. Nggak apa di kamar Iya 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 iya. main dia sekarang. Anakku udah dia udah sekolah sih sebetulnya, cuman dia lagi kayak gini ya nggak jadi lanjut. Udah Udah, hmm? udah Kenapa? nambah belum? Udah nambah. Belum, belum satu. Tapi ini apa? Jadi sejarah buat dia tuh kalau awal-awal dia masuk sekolah udah wabah kayak gini kan. Iya, kadang suka nenteng tas, dia bilang, sekolah gitu. Sekolah kemana? Sekolah Lagi sini aja. Sini, Kasian. sini, sini. Dengerin musik aja, dengerin musik. lagi sekolah. Iya, tapi sebetulnya dia sekolah itu cuma cari mainannya aja sih. Iya, iya. Karena masih 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 itu kok,
masih Kan. sekolah yang belum 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 sekolah belajar gitu, masih sekolah yang main kayak gitu. Ketemu Iya ketemu temen gitu, mainnya sama tetangga. Ada sih kebetulan aku punya temen, sahabatnya Hmm. istriku itu rumahnya beberapa rumah dari rumahku, jadi mainannya sama mereka, udah gitu aja. Anaknya banyak, anaknya tiga, lumayan kan, rame. Ya, kan gitu ya. Iya. Lumayan ada temennya, itu doang mainnya, yang lain udah Tambah lagi, nggak bisa. nambah lagi rute ya. ruteku kalau sehari-hari itu rumah, kantor, paling rumah orang tua aku udah. Itu Oh, doang. Kalian nggak kemana-mana ya? ini sih kebetulan menambah kegiatan di ya, rumah, dan menambah pemasukan. Kami berjualan jualan kue. kue. Oh, yang di itu yang di logonya di WhatsAppmu itu Ya, ya? ya, lumayan Iya tuh mas. aku juga kepengen deh sebetulnya jualan kue. Nah, Enak lumayan. lagi. Pengen aku jualan kue. Nah, buka toko kue walaupun kecil-kecil kayak gitu. Itu bikinnya di rumah. Di rumah. Oh, bikinnya di rumah. Uyap, Nih deh. ada uyap. Uyap, nambah lagi Bert. Ntar aja ya, kebanyakan jajan. Kemarin Wah, pas rusuh. ini Rusuh. pas tur Sumatera ada video rare tuh, video uyap rare. Oh. Ngapain tuh ya? Tapi gimana keadaan Sumatera waktu itu? Aman, lancar. Anehnya Seru ya? itu, bukan aneh ya, ajaibnya itu ya kita nggak ada sakit ya. Ya. Alhamdulillahnya nggak ada sakit sama sekali. Padahal Nabila Biasanya ini kan aku rentan gitu, Hmm. dikit-dikit flu, dikit-dikit apa, ini aman. Luar biasa. Padahal darat kan kalau dipikir-pikir. Tapi darat kalian itu kan naik bis kan? Enak. Iya. Enak Yang enak. Jawa gimana? Jawa gak? Aku nggak ikutan. Oh, Aku yang Sumatera Madura. malah. Yang Aku tahun lalu tuh Sumatera malah. yang sama Murphy. Iya, sama Murphy. Kacau itu. Oh, hai, Pak. Itu kacau. Tapi belajar dari Mas, Ya, teman-teman. jadi yang pas tahun Kalau kami kalau kacaunya sih enggak. Kalau kacau secara acara sih enggak. Kacau seru emang iya. Ini Kacau apa? seru. Transport perjalanannya. perjalanannya itu. Iya. Terus tapi seru sih. Karena kita bareng sama Panturas kan. Iya. Pakai Seru, mobil rame. ya. Pertama HIS kan, IS pertama, ya. pertama. Semuanya Nah, dari satu mobil itu semua pertama kecuali Om Indan. dia udah berapa kali? Oh dia sering. Kan dia dari pertama udah sama Gaga kan udah jalan. Oh iya. Yang sama JJ Yang waktu itu. yang sama Iya. JJ ya, sama Wake Up. Mm-mm. Iya. Itu Om Indar kan selalu jalan. Tapi yang waktu sama Murphy itu di jalan itu ada apa ya? Kalau yang pas kami kan pohon tumbang. Heeh. Sama Murphy apa? Yang Murphy. telah. Aku sama Indar masuk rumah sakit. Oh, yang makan itu ya? Iya, keracunan duren. berarti harus nyampe kota dulu baru ke rumah sakit gitu. Enggak, waktu itu aku sakitnya itu makannya di Padang. Di Jambi itu udah mulai kerucuk-kerucuk gitu loh. Mencret, mencret, mencret. Emang nggak enak kalau misalnya. Terus habis Iya. gitu, udah gitu,
toilet kan. Iya. Nah sekarang kamu kan ngerasain di jalan ya. Di jalan di Sumatera kayak apa? Oh, Gitu. kan? Aku nemuin toilet bentuknya dari punk sampai hardcore, Pak. Aku loh ada gantian gantian pegangin pintu sama Indar. Dar pintunya nggak bisa ditutup, Dar. Aku pegangin habis gitu gantian aku lagi. Gitu. Tahu. Parah, Tapi parah, parah. banyak pelajaran sih yang didapat dari itu. Iya, banyak sih. Terus Seru sih, seru, seru, seru. Terus kalian sendiri apa? Kalian itu pertama kali keluar Kalimantan itu ya? FMF ya? Apa sudah? bukan di Jogja. Jogja. Oh, sebelumnya udah. Iya, tapi ini apa? Urban Geeks dulu, Urban Geeks. Oh, brand, ikut brand. Keren ya. Submit juga, Submit. dikirain band Jogja. Ya udah berangkat aja. Oh, Pertama gitu. Nice, nice, Tahun nice, nice. Baru habis gitu FMF ya. Ya, FMF pertama kali. Seru tuh waktu itu inget-inget ya FMF ya. Banyak yang Tapi kehilangan. udah gak usah dibahas, gak usah dibahas. Nanti jadi panjang. Hari Reda. Iya. Itu kalian sempat ke Surabaya ya habis gitu ya? Iya, ini Ma- radio, Tapi nggak manggung kan waktu itu Surabaya? Pak Tinta. Oh, manggung ya? Enggak, Nggak radio, boleh. radio. Oh, radio dibawa sama Tinta. Enggak, cari sendiri. Oh, cari sendiri. Manggungnya nggak dibolehin Mbak Tinta. Oh, iya, iya, iya. Aku tahu. Ada di itu. Iya sih. Aku tahu. Nah, waktu itu pengen extend dari Malang itu ke Bali tuh, Mas. Iya. Mumpung kan. Ya udah nggak dibolehin, jadi udah Surabaya. tahan dulu. Berapa bulan kemudian dapat main. Jadi Di kayak Sondre. ya kayak sesuatu yang ditunda buat main di Bali, terus dapat yang Sondre itu jadi kayak Kejadian lah. kejadian. Itu 2000 Sondre itu kalian 2018 ya? 17 17. 18. Oh, kalian tuh main Sondre ya? 17 yang main di camp. Camp. 17 di camp, 18 di camp. Di camp juga lah. Camp yang Iya, agak di camp luar. juga. Oh, 17 itu di camp sama itu ya, sama Iren ya? Ya, Iya. keren. Oh iya sih diberangkatin lagi. Waktu itu ketemu lagi kita ya. Campnya lebih intim itu yang 2017. Iya, 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 iya. Ya, yang aku yang bangun. Iya, 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 iya. 17, 18 camp. 19 kemarin enggak ya? 19 kemarin RIC ya. Nyari C. RIC seru tuh kita. Habis manggung ya udah main-main. Nggak ada apa-apa. Iya. Makassar. Nggak pernah kepikiran sih bisa sampai main musik sampai ke Sulawesi, itu belum pernah kepikiran. Iya, sama aku juga. Nggak pernah kepikiran jalan-jalan sampai Sulawesi gara-gara bikin event. Kebiasaan tuh kan kalau kami tuh misal sampai di satu tempat yang belum pernah, tempat baru lah ya, yang belum kita pernah singgah, itu biasanya kita extend. Nah, itu cari panggung lagi. Tapi kemarin tuh kayak mepet ya. Ya. Ada mepet. Jadi udahlah, ntar turunnya Makassar tuh kalian udah nikah belum sih? baru. Udah. Baru udah kan? Udah kan? Tahun lalu kan? Cuman nih, Oh, Dalam hitungan- itu hadiah honeymoon kata Bian waktu itu. kru Bawa uyap. bau ya. Honeymoon bawa kru, bawa uyap lagi. Iya, bawa uyap lagi. Makannya banyak.
Palu basah serigala. Aja aku masih ingat pakai palu basah serigala. Nasinya 3, mangkoknya 1. Kacau mas. Uyap. Kacau ya kalau makan. Nggak ada aturannya. Hmm, Cuma mana dia? sebenarnya ya, aku penasaran sih sama band-band kayak kalian gitu ya. Di Ponti gitu misalkan. Di Ponti atau di mungkin di Samarinda kan ada Murphy, ada segala macam ya. Buat band-band kayak luar pulau, luar Jawa gitu. Itu sebenarnya cukup struggling nggak sih buat bertahan atau apa segala macam. Buat tetap selalu apa ya menjadi top of something di skena ini gitu. Hmm, iya. Tapi aku pernah ingat satu omongan dari Mas Iga dulu waktu di Sonri. Kayak semua tuh punya kesempatan sama tuh mas. Jadi Oke. jadi kayak aku selalu kayak kalau ada teman-teman band di sini yang sharing, aku selalu bilang kayak gitu kayak ya bandmu dengan bandku tuh punya kesempatan yang sama untuk main di mana pun. Tinggal tinggal usaha dari kita kayak gimana kalau udah ngerilis sesuatu. Terus kayak semangat Nah, semangatnya untuk membuat karya itu loh. Ya sama itu kayak ya. Kembali lagi ke masalah bagus tidaknya sebuah karyanya itu dinilai sama masyarakat ya. Itu tetap mm, tetap menjadi itu kan patokan kan iya dan gitu kan. dan dan ini sih kayak selalu mencontohkan, aku analogikan ke nasi goreng sih, kayak si A belum tentu suka sama nasi goreng ini tapi si B suka tuh. Kayak musik kalian Selera, tuh kalau masalah kalau selera. iya kalau kalian udah maksimal ya pede aja ya. Nah, yang nggak suka tuh pasti ada gitu. Iya 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 iya. Iya. Berarti sebetulnya menurut kalian kesempatan itu semuanya sama aja ya. Nggak Sama ada nggak ada nggak ada nggak ada bedanya lah ya di sini ya. perjuangan dari masing-masing individu aja. Mm, mm, mm. Kalau ya seberapa besar kalian itu juga ya, seberapa besar kalian kayak istilahnya ngepush semua keadaan supaya push the boundary saja melebihi batas yang ada gitu kan. Iya benar. Cakep cakep sih. Itu bener sih, bener banget sih. Biar aku tuh sebetulnya menanyakan ini tuh supaya teman-teman juga dengar gitu loh bahwa apa ya istilahnya itu eh istilahnya itu semua orang itu bener apa katamu Pan ya punya kesempatan yang sama gitu loh. Iya mas. Jadi tinggal bagaimana bagaimana berkarya dengan baik dan konsisten itu yang paling penting. Terus jujur, Iya keempat ngalir aja. attitude, keempat attitude, dah. Pelajari selama perjalanan itu, kalau aku kenal sama orang tapi orang itu nggak kenal sama aku selalu diajarin buat ya kenalan sama dia gitu. Iya Kenalan iya iya. aja kayak apa ya, karena nggak kenal terus malu buat ngajak ngobrol. Lalu ujung-ujungnya hilang kesempatan buat sharing itu sama orang itu Mm-mm. gitu kan. Aslinya gas aja, udah pokoknya muka besi aja kan. Yang Iya penting iya tahu iya. kata Iya, ha, kan. ha, ha, ha. Bener, bener, bener. Aku juga gitu kok, Pan. Aku juga gitu kok. Iya Iyalah, pasti masih juga melakukan hal-hal itu. Soalnya tujuannya kan kepengen apa ya? Pengen menyerap ilmu juga kan. Itu yang paling penting. Dan kesempatan itu kan ada ketika kita sudah berhadapan gitu loh. bangun koneksi juga kan. Bangun Hebat ya. koneksinya itu. Kayak gitu Iya. Kita Gitu. punya iya mbak Rinta. Aku nggak Itu tahu nih dong. apa Nggak pernah. Aku udah lama nggak dengar kabar Tinta tuh. iya yang satu Oh iya, kotanya kota lain gitu lama. sekarang. Iya, lama nggak dengar kabar Tinta. Di mana dia?
Ntar aku WhatsApp nih. Lama. Aku sempat itu nyelamatin Apa? Paskah, tapi dibalas sama dia. Hmm? Dibalas sama dia? Dibalas. Tapi aku nggak nanya dia lagi di mana gitu-gitu. Setauku sih di Masih. Surabaya. Oh. Dia pernah video call aku sekali kok minggu-minggu. Tiba-tiba video Apa? call. Ngobrolnya? Apa ya? Eh, dia itu kos-kosannya dia itu dekat sama Hah? posnya temanku yang itu yang jaga pos pemadam kebakaran itu loh. Yang itu yang udah Oh. cerita itu dekat sama dekat sama posnya si temanku itu. Terus tiba-tiba mereka berdua ketemu nggak sengaja gitu terus tiba-tiba video call aku. Oh. Kenal Woi gitu. ngapain gitu? Ini loh nggak sengaja di jalan ketemu Tinta segala macam. Oh nongkrong yuk. Tapi belum kejadian terus tiba-tiba ada pandemi gini. Oh. Kalau Belum di Surabaya pada ngapain? siapa? Anak-anak band di Surabaya, anak-anak skena Musik-musik di sana gimana? sekarang. eh Sama sih sebetulnya. Kalau kalau musik itu em, di ada beberapa band baru yang waktu itu aku bawa ke Makassar. Hmm? Si Asian itu Oh, yang main sebelum Tasura. sebelum Tasura ya. Nah, sebelum Tasura sama Fish. Hmm. Waktu itu. Terus si satunya lagi ada band yang eh agak-agak elektronik itu sekarang ada namanya Alter. Ntar kalau misalkan itu kamu tak kasih tahu deh. Tak Siap. tak japri aja. Namanya Alter. Itu tak mainin di acara Summer Dose kemarin dia tak mainin. Bandnya Oh lagi iya. kayak gitu-gitu terus kalau kegiatannya sih ada beberapa yang mereka bikin live bareng sama mereka bareng live sama aku. Hmm? Aku tuh jadi kalau yang pas acara live program live ini tuh ada dua. Satunya yang Beats and Bob sendiri Hmm? yang memang aku sama talent-talent sama kayak kalian. Yang Hmm? satunya lagi itu aku sama The Majors. Hmm? Tapi The Majors Surabaya itu Hmm? kita punya program juga namanya nongkrong virtual. Tapi itu sama band lokal semua kebanyakan. Jadi memang 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 sama band-band lokal rencananya. Itu udah jalan 2 kali. Mereka juga ya, bikin live gitu sama aku. Bikin live terus Live. eh live ngobrol kayak gini. Terus ada lagi yang ya mereka bikin live sendiri, ya manggung-manggung sendiri kayak gitu itu ada. Ama instansi-instansi lah, ada sekumpulan teman-temanku yang mereka bikin radio online juga namanya Radio Tetangga. Mereka juga ada yang live di situ kayak gitu-gitu nyanyi. Cuman sebetulnya aku memang nggak bikin yang live nyanyi karena memang keterbatasan itu, Ya, keterbatasan apa istilahnya audio. mengurangi kontak dengan orang gitu loh. Buat datang, buat terus aku syuting live gitu-gitu, Ah, mengurangi itu aja sih. Halo, Loh. Sapa teman-teman Mas yang masuk. Ada dari Palembang juga ada. Inoy. Halo, halo, halo. halo, Dari halo. Jakarta. Putus-putus ya? Iya Mas. Sinyal. Dari Jogja juga ada nih masuk. Bentar. Tak end dulu ya. Cek. Cek. Oke. Halo. Halo. Halo, halo. Aman. Ini ada gagah nih kalau kamu nyari. Halo Mas. Oke kah? Mana? Bentar. Halo. Halo Mas.
Gimana? Halo, Sehat? sehat dong alhamdulillah. Kalian sehat Ah, juga kan? alhamdulillah sehat. Sehat. Terus ini sama-sama kita terkungkung di rumah, nggak bisa kemana-mana. Tapi Iya, aku lihat kemarin kalian sempat live ya, sempat live juga, sempat perform online gitu ya. iya, Iya. Pak. Itulah. Itu lumayan mengobati kerinduan lah ya. Iya, tetap daripada enggak kan? Iya, daripada nggak Iya ngapa-ngapain. sih, iya sama lah. Kalau kalau kalian kan rindunya manggung nih kan. Kalau kita rindunya bikin acara kan, rindunya bikin gigs gitu kan. Gitu. Cuman ya dalam kondisi kayak gini ya mau gimana lagi ya udah jadi ya dilakuin aja yang penting sehat. Ntar kalau ini beres kita bisa bikin sesuatu lagi gitu. Amin, mudah-mudahan. Iya. Terus ini selama kalian dalam kondisi kayak gini nih kan nggak bisa ngapa-ngapain nih, nggak bisa manggung, nggak bisa perform juga. Apa ada mau bikin something online gitu kayak mau bikin kolaborasi online jadi saling kirim-kirimin file antara mungkin sesama Pontianak gitu atau mau bikin apa gitu? Kayak ini sih ya, kita lagi ngobrolin, tapi ngobrolin ini tentang kita buat talk show. Kita tuh sebagai ini Mas, sebagai apa? Sebagai hostnya. Malah Hmm. gitu. Jadi ngundangnya bisa kebanyakan band Pontianak, terus Sapa-sapa online ngobrol. kalau di Hmm. band luar Pontianak juga kayak gitu sih. Soalnya kemarin aku sempat lihat yang videonya si Indra Lesmana itu keren banget sih. Jadi dia kayak ngasih rekaman videonya dia beberapa lick. Aku lupa lagu apa lah ya. Terus Iya. udah disebar, siapa orang bisa download, bisa ngisi gitarnya, ngisi vokalnya segala macam. Jadi ketika orang-orang posting itu randomly sangat keren. Ada Ole Patislano juga ikut ngisi gitu kan. Itu randomly sangat-sangat keren gitu loh. Nah, kalian Energi kepikiran nggak bikin sesuatu kayak gitu? pas diupload itu energinya positif banget kayak ke Ya, kita yang nonton. heeh. Itu kalian nggak ada kepikiran bikin itu maksudnya kayak dari sama-sama Pontianak nih terus akhirnya bikin ya mau cover lagunya siapa si A gitu oke Manjakani akan ngisi gitarnya nanti ada teman-teman dari sini ngisi apa ngisi vokalnya akhirnya jadi something ya mungkin bisa mengobati kerinduan lah gitu. Iya, pengen sih. Mungkin Iya. nanti lah. Kemarin tuh sempat jalan yang ini Mas kayak apa? Kita Manjakani itu nge-cover lagu band-band Pontianak dengan versi Hmm. sendiri. Gitu. Hmm. Jadi Hmm. kayak saling inilah saling saling mempromokan. Ada band Hmm. bagus juga di Pontianak. Mau dari band yang lama sampai band sekarang gitu. Cuman masih Hmm. baru Hmm. jalan Hmm. dua. Ya gitu sih. Oke kalau dari teman-teman Pontianak sendiri nih eh, kalau di Surabaya nih ya kemarin dari teman-teman ada anak-anak punk juga itu bikin online concert gitulah terus Hmm? ada charity-nya terus ada siapa lagi ya Iya. ada kita juga bikin nih kita juga bikin bareng The Major Surabaya terus banyak teman-teman bikin kelas juga ada teman-teman satu IO di Surabaya juga ini bikin online class besok dia mau bikin online class sama Yoni Lighting-nya Payung Teduh Oh, ILP. ya. Hmm? Nah itu dia jadi kalau di Surabaya kita ngelihatnya banyak lah yang nggak cuma kita doang ya akhirnya banyak gitu kan. Jadi kita senang kalau kita di rumah kita banyak opsional untuk mau ngapain nih mau nonton ini nonton A B C D bisa Box nonton ini segala macam. Kalau di Pontianak gimana nih teman-teman Pontianak yang kolektifnya atau musik atau segala macam juga bikin sesuatu nggak? Kalau yang buat kelas sih belum sih Mas. Paling lebih Hmm. ngasih hiburan sama kalian ini donasi kan charity. Hmm. Jadi Hmm. ngamen ngamen sih ada anak-anak Toportian di sini juga buat kayak Hmm. gitu. Men. Hmm. Terus ada Ngamen online ya. terus ada yang kolektifan juga buat kayak satu gigs di YouTube live Oke. streaming Hmm. sama ini apa ya, Banyak podcast lumayan banyak. podcast Oh podcast podcast gitu. oke. Hmm. Cuman yang belum itu yang ini apa kelas buka kelas khusus itu belum. Itu sebenarnya udah sempat direncanakan. Hmm. Dapat Ya lupa. Ada ide yang misalnya ada pembicaranya gitu kan ada materi. Soalnya kan gini nih,
kalau dari kita nih ya, kita sebagai organizer gitu kan, kita bikin gigs, kita bikin program, kalian sebagai musisi, kalian punya band, harus perform. Jadi kita nggak bisa bohong kalau memang income terbesar kita adalah dari hal-hal yang berhenti ini kan. Hmm. Iya kan? Benar. Jadi dari hal yang tidak bisa terlaksana ini kan. Nah, Ya. itu kalau aku mau nanya, kalau menurut kalian nih, kalau kalian bikin sesuatu, bikin something, lalu akan ada berbayar gitu, like 50.000 atau 25.000 gitu, menurut kalian, tapi itu uang itu nanti akan kita bagi gitu untuk charity dan juga untuk menghidupi organizer dan bandnya gitu. Itu kalian no problem nggak? Iya, bagus malah Mas. Karena Betul. sekali kita buat acara itu efeknya bisa kayak contohnya kayak ketiga sumber gitu, kayak yang IO-nya, si bandnya, sama charity-nya. Terus buat yang nonton Ya. juga dapat kurang kan. Tapi dengan catatan kayak apa? Kan itu berbayar, terus audionya juga harus bagus. Ya, itu harus dipikirkan juga, masalah teknis itu harus, ya kita menyuruh orang untuk membayar ya kita harus memberikan yang layak buat yang bayar lah ya. Kalau dia bayar selayaknya, kita kasih selayaknya pasti kan. Iya. Gitu. Terus kalau kalian ini beres nih, ini udah selesai gitu, plan paling deket, paling gampang gitu mau ngapain nih? Plan yang paling, pokoknya ini beres, udah bisa keluar, udah bisa manggung, mau ngapain? Album. Karena kemarin udah di planning kalau rilisnya itu di minggu awal puasa sebenarnya. Materi udah rampung Oke. sekali ya. Kalau nunggu Sudah beres ya? terus pas Proses datang produksi semua udah beres ya? proses produksi udah paling tinggal ini ya apa? Tinggal 80% lah. tinggal apa sih? CD. Oh, tinggal cetak CD doang. CD doang sih, cuman itu. Oh. Berarti terdekat ini kalau ini beres semuanya album ya? Album. Oke. Terus kalau teman-teman Pontianak sendiri nih, ketika dalam kondisi seperti ini nih, apa yang mereka lakukan untuk saat ini? Apa namanya, kayak pengalihannya mereka nih, ngapain mereka nih? Karena sejujurnya kayak di Surabaya ini kita agak sedikit kebingungan gitu loh. Apalagi kemarin start PSBB kan semakin ketat nih kan. Jadi kita juga kayak kita sekarang ini keluar ke kantor nih, itu ada kemungkinan kita pulang kena tilang gitu. Kita pulang bisa kena teguran gitu kan. Nah, kalau di Pontianak gimana? Kayaknya Pontianak belum ada PSBB kan ya? Belum. Kalau dari beberapa teman sih kayak lebih klik ke digitalnya sih Mas, kayak misal halo? Kayak keputus. Manjakani terputus. Kita end dulu Manjakaninya. Halo. Halo. Nah, gimana? Ulang. Tadi sempat nge-freeze. Kalau dari teman-teman tuh lebih ke ngulik ke digitalnya sih, kayak live dari aplikasi Zoom, gimana caranya ke Instagram dengan kualitas broadcast ya namanya. Iya, pakai broadcast ya. Jadi yang tahu sama sekali, Jadi memang harus ngulik kan dengan keadaan kayak gini. Ya. Jadinya. Nah, ya ada itunya ya, ada positifnya juga, kita jadi belajar hal baru gitu ya. Iya Mas. Ada corona ini nggak tahu, belum tentu tahu kayak gitu. Sama ini teman musisi itu yang lain tuh kayak kami misalnya tuh ngisi kegiatan dengan berjualan kue kayak gitu. Jual makanan. Itu macam-macam sih teman-teman di sini, termasuk kami juga. Lumayan ada kegiatan. Untuk itu ya, untuk tetap menyambung hidup ya. Pemasukannya juga. Oh, ya. Terus kalau aku juga ingin tahu nih, kalau di Pontianak ini siapakah orangnya yang lagi giat banget untuk bikin live session, Instagram live session, online YouTube, bla bla bla, bikin konten tuh yang lagi rajin siapa sih teman-teman Pontianak? Yang lagi rajin itu ada satu orang, salah satunya itu namanya EN. Dia bikin apa itu?
dia bikin ini yang ngulik dari nol tentang Zoom yang bisa nyambung ke OBS, terus OBS nyambung lagi ke Instagram. Oke. Terus yang kita nonton live itu pakai layout di HP-nya gitu, Mas. Cakep. Iya, ya di framing kan? Iya, kayak gitu. Jadi Mhm. yang dia bilang kalau nggak kayak gini kita nggak tahu dengan kayak ini, dia bilang Iya, kayak iya, gitu. iya. Tapi sudah pernah ada bikin yang beneran band live session sendiri gitu, udah yang bikin belum? Format kecil ya, kayak Manjakani udah. Tapi Oh, yang oke. lain Kalau belum. Manjakani kemarin sempat lihat yang di mana tuh yang kayak kalian live itu aku sempat lihat. Oh, yang Honda ya, motor. Iya, iya. Itu aku sempat lihat. Itu proper banget sih. Ya harus kayak gitu lah ya. Kita menyiasatinya harus kayak gitu lah ya. Kita harus putar otak biar tetap bisa bagus, tetap bisa dilihat meskipun terbatas lah ya. Kita kan sudah terbiasa terbatas kan ya. Kita sudah biasa susah gitu kan ya. Kalau kita dilebihin susah, kita harus cari jalan keluarnya kan. Gitu. Nah, terus ini untuk kalian sendiri nih, karena kan kalian nggak bisa rilis album nih, nggak bisa launching. Tapi kenapa kalian nggak punya pikiran untuk launching digital gitu? Mungkin platform digital dulu di launching, kalian bisa live Instagram dulu untuk gimana gitu? Nggak ada pikiran seperti itu atau sayang aja gitu? Sebenarnya sih kemarin kepikiran, tapi ngelihat ini dulu apa hilalnya ini sampai kapan nih wabah ini nih. Wabah sama pandemi sama gitu berita-berita yang positif berapa, jadi semua pikiran orang tuh masih ke situ, Mas. Jadi kayak kita pending dulu nih, kan kebetulan kita di album ini kita sama The Major. Jadi kayak lebih kurang ini sih, kurang efektif sih. Iya, waktu kita ngerasa kurang efektif, apalagi ini pertama kan. Album pertama, jadi ya udahlah. Sayang gitu. Sayang sih, ya memang sih. Mending menunggu momen yang pas dulu aja ya. Tapi kalau misalnya ini akan panjang wabah ini, Mas, ya kemungkinan akan ada dirilis. Plan lain. Ada plan lain pasti. Oke. Sayang ya. Iya, memang ya pasti akan ada banyak plan yang kacau lah ya. Pasti banyak plan yang sudah di planning bagus-bagus, akhirnya tidak berjalan sesuai rencana. Cuman seperti Farid tadi bilang kan, berjalan tidak sesuai rencana adalah hal biasa gitu kan. Gitu. Nah, terus saya lagi mau nanya buat Manjakani ini, efek aku juga nggak tahu sih, maksudnya kita lagi beberapa teman-teman yang penghasilannya, income-nya ini benar-benar sedikit, bukan sedikit ya, banyak berkurang karena ya adanya pandemi ini. Dari Manjakani, apakah impact-nya sangat kerasa banget nggak sih, karena kalian nggak bisa manggung, nggak bisa perform dan segala macam? Sangat terasa sih. Sangat kerasa ya. Karena jujur kalau dari sebelum pandemi ini kita penghasilan dari manggung sama ngajar les private gitu, Mas. Nah, sejak ini kan manggung juga enggak, private juga beberapa yang batal. Kita terbantu dengan jualan makanan, Mas. Kita terbantu dengan jualan kue. Oke. Gitu sih. Jadi gimana sorry bilang tadi? Banyak apa, sorry? Oh, oke. Soalnya kan kita ngelihat karena kalau ada seperti ini nih, yang terimpact bukan cuma bandnya doang nih kan. Bandnya udah pasti nggak akan bisa manggung. Tapi kita punya road manager, kita punya roadies, kita punya sound engineer, kita punya kru, kita punya manager, yang akhirnya ya kita satu band, satu company kan, bandnya nggak bisa manggung, ya duitnya nggak kemana-mana, kita nggak bisa dapat duit semua kan. Nah, kemarin itu beberapa teman-teman di produksi juga ini, Mas, kayak ada yang jadi kurir yang kan yang buka usaha makanan, ada yang nawarin jadi kurir kayak gitu. Oke. Jadi tetap terkonek ya. Jadi kalian buka usaha makanan, nanti kalau ada yang beli, apa aja yang ngirim gitu ya. Kayak si Uyap itu kan dia kayak mindahin alat-alat di studio dia tuh, pindah ke tempat yang lama ke tempat yang baru. Itu buat teman-teman buat konten, entah podcast,
Mm-mm. live live music ya kayak gitu. Mm, Jadi mm, kayak masang tarif yang lumayan mm. dengan dapat fasilitas yang oke kayak gitu sih. Iya, memang dapur harus tetap ngebul ya. Kita nggak bisa bohong kalau kayak gitu. Gitu. Terus dari Manjakani sendiri Hmm? eh, pengennya itu sebenarnya kalau kalau dalam kondisi seperti ini tuh kepengennya tetap ber berkarya, tetap bikin lagu atau sambil nunggu sambil bikin lagu aja deh biar bisa buat banking atau sambil lagi kayak gini kita bisa menghibur aja deh perform, kita bisa bikin charity. Kalian kalau disuruh seperti itu kira-kira memilih yang mana atau mau ya sudah punya pemikiran bahwa kita mumpung kayak gini udah bikin lagu aja yang banyak atau mumpung kayak gini kita manggung aja deh online semua kita gratisin lah gimana? Enggak. Lebih ini sih Mas, lebih ngejalanin dua-duanya sih. Kayak Buat Hmm. lagu ngebuat lagu itu kan nggak bisa dipaksain ya kayak mood Ya. mood. Mm-mm. Jadi kayak ya kalau bisa ngejalanin dua-duanya kenapa enggak kayak gitu. Yes. Kita bisa charity, kita bisa ngebuat lagu juga. Oke. Mm-mm. Tapi selama Jadi ini kalian terakhir manggung kapan? Udah mulai stop manggung tuh dari kapan? Maret? Maret awal ya. Maret lah. Maret minggu kedua. Maret awal minggu tuh kedua. Oke, Maret minggu kedua sampai sekarang April minggu keempat sudah 6 minggu. Sudah ada lagu yang baru tiba-tiba aja gitu. Sudah pernah kepikiran ada satu materi yang akan ini buat album berikutnya 2 tahun lagi, setahun lagi itu ada kepikiran? Ada. Oh edan. cicil-cicil. At least sudah Karena punya apa namanya grand design-nya sudah ada ya. Oh ini enak banget materi ini buat album berikutnya atau buat EP berikutnya atau buat single berikutnya sudah pegang ya. iya Mas. Karena kan Oke. kalau saya ini lebih kalau ngebuat satu lagu itu prosesnya bisa panjang banget. Nggak mau Oke. buru-buru kan. Kayak nggak bisa cepat kayak gitu. Hmm. Cuman karena sadar akan kekurangan itu kayaknya kita harus nyicil nih mumpung lagi kayak gini kan bisa dicicil nih. Oke. Terus nih kalau apa namanya secara basic nih ya, secara gampang-gampangan kalau kita band ya udah bikin kontennya band nih kan musik dan manggung nih ya. Kalian ada kepikiran nggak? Wah kita band mau bikin kontennya apa? Masak kita ada kepikiran nggak? Mau bikin konten apa? Oh jogging di rumah atau olahraga di rumah ada kepikiran nggak? Kepikiran ya, maksudnya kadang kita buat mumpung ini lagi sering berdua, sering berdua, terus momennya di rumah, sering di rumah. Jadi kayak di luar musik apa lah ya kira-kira yang bisa kita lakukan sama-sama gitu. Kemarin pengen nge-share ini Mas tentang kegiatan selama pandemi ini kan kita buat kue. Jadi kayak pengen nge-share itu Mas belum dapat Caranya ya. Iya, cara ngambil gambarnya. Cuman foto atau video kayak gitu. Pengen nge-share itu sih kayak karena kan menurutku kalau kita sering ya kita kan akhirnya karena kita nggak bisa kemana-mana gadget ini kan akan di tangan terus ya, kita akan lihat handphone mulu, kita akan scroll terus, kita akan lihat semua live, semua band-band yang kita follow semua bikin live kan, semua bikin manggung ya pasti akan ada saatnya sama lah kalau kita nonton Manjakani terus nih 8 kali berturut-turut pasti akan bosen kan ya, orang pasti akan pikiran ya udah pernah lihat nih kemarin nih gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya kita kepikirannya ini mau ngajak teman-teman mau bikin apa ya, tapi jangan manggung ini ngapain gitu loh ya. Gitu. Yang di luarnya dia band udah pasti manggung kan. Nah kepengennya tuh band ngapain, kamu mau ngapain, ini mau servis handphone, nah, kan lucu kan. Gitu. Iya. Tutorial kayak gitu kan. Kayak Cuman masih belum kepikiran sih, maksudnya ya kita kembalikan ke teman-teman yang musisi, yang band itu mau ngapain. Kita juga lagi kepikiran si musisi ini dia nggak usah manggung, kita hearing session aja nih, dengerin lagu yang ini, dengerin sampai habis terus kita ngobrol nih. Itu lagu itu tentang apa sih, apa ide dari mana gitu. Jadi kita ada nextnya akan seperti itu nanti, ngulik gitu ya. ngulik gitu. Terus ini dari apa namanya, dari Pontianak sendiri untuk saat ini di dalam masa seperti ini
sama sekali tidak boleh ada apa-apa, sama sekali nggak boleh. Apakah sudah mulai menerapkan striknya seperti Surabaya per kemarin atau belum nih? Atau masih masih bisa, orang-orang masih jalan-jalan, masih bisa keluar? Masih kok, cuman yang dihindari itu yang keramaian, terus ada razia besar-besaran masker, polisi, TNI, aparat-aparat itu ngerazia orang-orang yang nggak pakai masker, pulang. Oke. Kayak gitu. Pasar Terus masih dari rame. Terus dari teman-teman kalian yang usahanya terimpact juga, sudah ada pernah dengar kabar-kabar gimana nggak? Maksudnya dia ngapain? Kayak mungkin usaha makanan. Sekarang ini kan agak susah nih usaha makanan nih. Secara nggak boleh dine in kan, udah nggak boleh makan di tempat. Terus harus delivery service juga. Itu teman-teman kalian ada dengar sesuatu nggak tentang mereka, keluhan mereka ini, ribetnya mereka untuk menyiapkan gimana cara tetap dapur ngebul tapi dengan kondisi seperti ini? Pontianak lumayan menjanjikan ya kalau jualan makanan di Oke. masa-masa. Jadi banyak sekali kayak teman-teman musisi yang lumayan, mereka bisa buat apa, masak apa, mereka jual akhirnya. Jualannya momen bulan puasa kayak gini kan, udah nggak ada yang makan, pesan kurir, tinggal go shop atau apa. Teman-teman yang buka usaha yang di bidang makan beralih ke digital, walaupun memang pemasukannya nggak sebesar waktu offline ya, Mas. Ya. Terus kalian ini akhirnya beralih, akhirnya juga ikutan jualan makanan ini. Apakah tidak merasa, wah ini akhirnya semua orang beralih jual makanan nih. Akhirnya semua orang jadinya jualan makanan nih. Yang bahkan kafe dan restoran pun akhirnya juga online juga. Nggak ngerasa ini persaingan semakin berat atau gimana tuh? Atau gimana? Atau ngerasa kayak ya tetap jual makanan cuman income-nya nggak banyak juga gitu? Tetap ini sih, percayakan rezeki udah diatur masing-masing ya. Masuk, bener itu. Setuju. Kita nih sama-sama buat survive ya, masing-masing wirausaha atau punya musisi atau siapapun gitu, sama-sama survive. Apa yang bisa lu lakuin tapi nggak ngerugiin orang, itu tapi gitu. Halal ya. Yang penting halal, bener. Yang penting kita usaha juga kan. Kita nggak gini terus pasrah diem di rumah kan, enggak kan? Emang gila lah Mas Gaga, banyak sekali di sini jual makanan. Hampir rata-rata teman punya bisnis makanan. Jadi kita kebetulan jual kue juga, jadi sering berteran. Iya, jadi sesama penjual tuh kita kayak masing-masing, siapa nih yang punya usaha, kita mau promoin kayak gitu. Jadi masing-masing kayak saling beli, saling ngejual. Oh, lu punya makanan ini, kita beli ya. Ini terus tukaran kayak gitu sih. Makanan di sini. Jadi mereka yang terimpact juga oleh seperti ini akhirnya berjualan makanan, tapi dia tidak menutup kemungkinan temanku juga jualan. Oh ini kita bantuin, kita saling bantu gitu ya. Iya kayak gitu. Oke. Nah, kalau menurut kalian nih di dalam kondisi seperti ini, akhirnya digital akan menjadi satu-satunya hal yang possible untuk orang bisa lakukan dan nikmati juga untuk penontonnya. Apakah nih ya, ketika pandemi ini beres, apakah masih bisa berjalan lagi nih seperti ini, digital live lah, Instagram live, YouTube live, Zoom ke ini jadi Instagram, apakah masih bisa? Tidak yakin sih. Ini ya Mas, tetap ada yang berkurang itu, intensitasnya yang berkurang itu pasti ada. Tapi yang tadi saya bilang kayak tentang aplikasi tadi, ada yang ngulik, kalau nggak dengan pandemi ini kita nggak tahu aplikasi ini. Jadi kayak hikmah, kita dapat pelajaran dari situ tuh. Untuk live-nya teman-teman mungkin bisa tetap menggunakan itu ya. Walaupun kayaknya langsung dendam banget langsung kayak menonton konser terus seminggu gitu ya. Setiap hari gitu. Tapi kan sebenarnya gini kan, kalau kita ngomongin tiketing untuk konser gitu kan, berapa ribu orang, kemudian 2.000 orang atau 1.000 lah ya. Ya kan, 1.000 orang tiketing nonton konser live. Di mana itu pun akhirnya itu kayaknya kemarin Erwin Gutawa juga melakukan live
Orchestral from Home, aku lupa namanya ya. Itu mereka juga ribuan orang kalau nggak salah, dia itu sukses gitu loh. Jadi seharusnya meskipun pandemi ini udah beres, live Instagram atau konser secara digital itu menjadi hal yang kayaknya possible juga dilakukan ya. Ya mungkin juga itu Iya kan? Ya terbukti sekarang ya mungkin karena juga dengan kondisi seperti ini akhirnya orang-orang nonton Instagram, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita ada di pulau yang tidak pernah didatangi oleh band si A yang akhirnya dia live Instagram nih kan. Ya, berbayar pun kita no problem lah ya harusnya ya. Benar-benar. Nah, jadi harusnya nih mungkin intensitas berkurang benar, cuman menjadi salah satu apa ya kayak kaki baru lah ya untuk orang menikmati musik atau menikmati konser ya. Apalagi kalau teman-temannya si IO sama si musisinya ini punya satu inovasi yang apa ya? Masing-masing kalau nonton online ada nilai plusnya, ada nilai minusnya juga. Nonton offline juga kayak gitu, ada nilai plus, ada nilai minusnya juga. Iya, iya. Akan ada experience yang berbeda kalau ketika kamu nonton online dan offline tuh akan ada berbeda experience-nya ya. Jadi orang-orang masih ada pemikiran untuk yaudah deh kita nonton online aja deh karena dapetin ini nih, bisa ngelihat ini gitu kan. Gitu sih. Iya. Ya udah sekarang kalian mau main satu lagu nggak? Ditodong langsung. Ayo dong, selagu aja. Asik, ngambil gitar langsung. Iya, di kamar tidur ini. Ya kan, lumayan nih dapat todongan satu lagu dari Manjakani. Lumayan. Sampai nunggu sahur ya, Mas? Enggak lah, udah ini udah kelar beres pulang lah daripada kena teguran polisi ntar. Oke, langsung aja kita dengerin. Ada yang request satu album katanya. Gimana satu album nih? Masih rawan tuh. Rawan. Langsung aja kita dengerin This is Manjakani. Cerita membentang saya tak sempurna, jadi batu menjadi harusnya indah dalam kenal tatkala ketika saya beri sekedar kehidupan, nyatanya kau pajak menderita derita membentang saya tak sempurna, jadi menjadi seharusnya
sayang tak sempurna, namun rasa yang sempurna jadi bukan jadi seharusnya. Terima kasih. Mantap, mantap. Kayaknya banyak yang rindu sama Manjakani nih. Tapi mungkin yang sudah 8 kota di Sumatera sama Manjakani kayaknya bosen mungkin. Udah Mas Irawan. Oke deh, terima kasih banyak Bila, terima kasih banyak Tovan, semoga sehat terus ya. Capture dulu ya. Di capture. Kenapa? Di capture dulu. Iya, capture aja, capture. Oke. Halo. Iya, putus. Iya, halo, iya. Halo. Halo. Halo, putus. Nah, oke. Baiklah. Sampai ketemu lagi. Semoga sehat-sehat terus. Salam buat semuanya, buat Bian, buat Uyap dan lain-lain, buat teman-teman Pontianak. Semoga ini beres. Kita segera ketemu lagi, segera manggung lagi. Albumnya semoga cepat launching. Oke? Oke, dah. Thank you. Oke, thank you yang udah ngeliat Bits and Bobs tadi bareng Manjakani. Dan jangan khawatir, Jumat besok masih ada live lagi bareng Nadia Fatira. Sabtu lagi besok bareng The Majors. Masih belum tahu siapa, tinggal tunggu aja di Instagramnya Bits and Bobs. See you soon, stay safe, stay at home, jangan kemana-mana. We will meet you again. Bye.